mengizinkan saya dari Satreskrim Polres Sinjai akan melaksanakan press release terkait dengan laporan polisi nomor LPB Garing 2 Garing 3 Romawi 2025 SPKT Polsek Sinjai Tengah Polres Sinjai Polda Sulsel tanggal 16 Maret 2025. Adanya korban meninggal dunia inisial AP alias Oge, pelaku AK alias KH. Waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar jam 23.30. Tempat kejadian Dusun Manimpahoi, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Baik rekan-rekan, adapun kronologis kejadian sebagai berikut. Setelah polisi atau Polsek Sinjai Tengah mendapatkan informasi bahwa adanya kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka langsung dilakukan serangkaian penyelidikan dengan olah TKP. Ditemukan fakta-fakta bahwa pelaku dari kejadian ini adalah KH. Maka pada tanggal 16 Maret juga sekitar 23.15 awalnya lelaki AM datang ke rumah lelaki AP almarhum yang berada di Dusun Manimpahoi, Desa Sawah Tengah untuk bermain game slot. Tidak lama kemudian sekitar 15 menit datanglah lelaki AK sambil membawa senjata tajam jenis kujang. Jadi AK datang membawa senjata tajam jenis kujang, mengetuk pintu. Lalu lelaki AM membukakan pintu dan lelaki AK langsung masuk ke kamar almarhum lelaki AP alias Oge dan kemudian meminta sabu. Jadi di sini meminta sabu kepada lelaki AG alias Oge dengan berkata, "Elok kak mas sabu-sabu." Namun lelaki AG alias Oge mengatakan tidak ada. Tidak ada. Jadi dia ini pelaku meminta sabu-sabu, namun dijawab oleh lelaki A alias Oge tidak ada. Lalu KH berkata kembali, engka nunu. Dan kemudian mereka berdua pun cekcok dalam kamar tersebut. Tidak lama ibu dari lelaki A datang ke kamar mengingatkan agar tidak ribut. Saat itu lelaki KH sempat mengeluarkan kujangnya dan mengancam ibu dari lelaki almarhum A. Kemudian lelaki AM menarik lelaki KH keluar rumah dan lelaki AG masih tetap di rumah. Jadi lelaki AM menarik lelaki KH keluar karena cekcok. Kemudian KH menuju warkop dan lelaki AM kembali ke rumah lelaki AG selaku korban. Jadi kembali ke rumah mengambil HP-nya. Sekitar 10 menit kemudian lelaki KH kembali mendatangi rumah almarhum AG. Ulangi, AG alias Oge dengan membawa kujangnya. Setelah tiba di depan rumah AG, lelaki AM menghalangi
lelaki KH untuk masuk, namun lelaki KH beralasan ingin meminta maaf, sehingga lelaki AM mengizinkan lelaki KH masuk. Pada saat masuk ke dalam rumah, lelaki KH langsung memasuki lelaki A alias Oge di dalam kamarnya, dan lelaki KH berkata kepada lelaki A alias Oge, "Wasang elok ko digajang." Begitu sambil memegang kujangnya, kemudian lelaki A alias Oge pun keluar berdiri, tetapi lelaki KH langsung menusuk pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 kali. Setelah itu, lelaki A alias Oge berteriak bahwa saya ditikam. Kemudian lelaki AM memegang lelaki KH, menariknya keluar ke jalanan. Kemudian lelaki AP berlari keluar rumah, berteriak dia telah ditikam oleh lelaki KH. Tidak jauh dari rumahnya, sekitar 100 meter dari rumah lelaki A alias Oge, terjatuh di tengah jalan, tepatnya depan warkop. Lalu dibantu oleh pengunjung warkop, kemudian dibawa ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas Manipahoi, kurang lebih 5 menit, lelaki A alias Oge dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan lelaki KH setelah kejadian melarikan diri. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta benar lelaki KH telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan meninggalnya korban atau meninggal dunia terhadap lelaki A alias Oge di Dusun Manipahoi. Terhadap perkara ini, penyidik menetapkan tersangka dengan menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau paling lama penjara 20 tahun. Barang bukti yang kita temukan di TKP ada 1 lembar baju kaos warna hitam, 1 lembar celana pendek warna hitam, dan barang bukti sebilah senjata tajam jenis kujang berwarna kuning kecoklatan. Dilakukan penyitaan atau diamankan di Jalan Rapokaling, Kota Makassar. Dapat saya jelaskan di sini sedikit bahwa pelaku ini melakukan perbuatannya karena meminta sabu-sabu tidak diberikan. Dan pelaku ini setelah melarikan diri melalui perjalanan menggunakan kendaraan sepeda motor Mio Sporty warna putih. Setelah itu, tim Respom melakukan penelusuran dibantu dengan backup Polda Sulsel melalui unit Resmob Ditkrimum Polda Sulsel melakukan serangkaian penangkapan di Pau-Pau, Kabupaten Goa. Selanjutnya dengan pengakuan tersangka menggunakan senjata jenis kujang atau sebilah senjata tajam jenis kujang disimpan di Rapokaling, maka diamankan juga. Maka dari itu terhadap perkara ini kami akan melaksanakan penanganan secara profesional dan akuntabel, dan terhadap masyarakat diharapkan agar mulai saat ini tidak ada lagi yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat beraktivitas, dan beberapa tindakan kepolisian saya himbau yang menjual minuman keras sudah berhenti dari sekarang. Saya lihat dengan maraknya kejadian-kejadian diakibatkan dengan penggunaan minuman keras. Itu mungkin dari saya. Terima kasih kepada insan pers, rekan-rekan pers yang selalu mendampingi saya, mensupport dalam pemberitaan di publik demi keamanan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Press release